Selamatkanlah Tuhan umat-Mu dan berkatilah warisan milik-Mu. Menangkanlah gereja-Mu melawan musuh-musuhnya, dan anggotanya lindungilah dengan kuasa salib Allah. Ayat 34 sampai pasal 9 ayat 1. Mari perhatikan. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Lalu Yesus manggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu, karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang ada di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu. Saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bisem Hamasya. Kedatangan tamu ini rupanya mirip Pak Sur, kelihatannya masih saudara. Ya Pak ya, selamat datang. Dan semoga ini adalah awal untuk bisa datang lagi setiap minggu beribadah bersama-sama dengan kita. Saudara, mengikut Kristus itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada struggling, harus ada perjuangan, harus ada usaha. Makanya ada kata-kata derbasuki mowobeo. Untuk mencapai kesempurnaan di dalam hidup itu ada cost, ada laku, ada tindakan yang harus dilakukan oleh semua orang. Mengapa demikian? Karena perjuangan itu diperlukan. Realita inilah yang menjadikan bahwa untuk dapat mengikut salib atau mengikut Kristus itu adalah menyangkal diri. Kata-kata menyangkal diri itu terkait dengan peperangan, terkait dengan perjuangan, dan terkait dengan mengalahkan nafsu yang ada di dalam kalbu ini. Di dalam Filokalia juga sering disebutkan bahwa ketika kita deep down atau kita meneliti batin kita, meneliti kalbu kita, apa yang kita dapat adalah kegelapan. Apa yang kita dapat adalah ketidaksempurnaan. Dan di sana ada raksasa-raksasa yang siap untuk menerkam kita. Nah, raksasa ini apa? Ini adalah hawa nafsu
yang ada di dalam kalbu kita. Kemarahan, kedengkian, kejahatan, ketidakpatuhan, kekikiran, dan ketidakpedulian kepada orang lain. Nah, ini adalah sifat yang harus diberantas di dalam hidup kita ini. Karena musuh yang terbesar di dalam hidup manusia itu bukan tetangga kita, bukan teman kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, bahkan bukan setan. Tetapi musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Karena itu katakan kita harus bisa menyangka diri. Karena dengan menyangka diri sanalah maka ada kedamaian, ada keharmonisan di antara diri kita sendiri. Nah, kalau kita harmonis di dalam hidup kita ini, maka kita akan dapat mengatakan memikul salib. Mengapa demikian? Karena memikul salib itu adalah identik dengan penderitaan, identik dengan kesengsaraan, dibully, difitnah, bahkan dibunuh. Nah, kalau kita ini belum bisa mengalahkan diri sendiri dengan wujud menyangkal diri, maka ketika kita dibully, kita akan membalas membuli. Ketika kita difitnah, kita akan membalas memfitnah. Ketika kita dijahati, kita akan membalas untuk menjahati. Ketika kita diancam, kita membalas, bahkan lebih kejam, mengancam. Bahkan kalau kita dibunuh, kita balas membunuh. Nah, sikap seperti ini adalah sikap yang bertentangan dari apa yang Allah kehendaki di dalam hidup dan kehidupan ini. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan gelar yang disematkan di pundak kita, di kalbu kita, di hati kita, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah. Karena sebagai gambar dan rupa Allah, saudara, itu merefleksikan, memantulkan sifat dan karakteristik Allah di dalam hidup Tritunggal itu, di mana saling mengasihi, saling berbagi, saling melengkapi, dan tidak ada yang saling meninggikan diri. Yang ada adalah saling merendahkan diri, merendahkan hati, dan kasih dari kekal sampai kekal di dalam Trinitarian itu. Nah, manusia dikatakan sebagai gambar Allah. Berarti manusia itu mampu merefleksikan, mampu mewujudkan, mampu menerjemahkan sifat dan karakteristik Allah di dalam hidup kita ini. Makanya kehidupan manusia ini adalah kehidupan yang selalu berekstasi, moving, keluar dari dirinya sendiri, menuju dalam dirinya sendiri, yaitu manusia yang lain. Karena apa? Karena manusia yang lain itu adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Dasar itulah, saudara, yang menjadikan kita tidak boleh membenci, yang menjadikan kita tidak boleh iri, yang menjadikan kita tidak boleh menjati atau berbuat sesuatu yang tidak senonoh kepada saudara-saudara kita. Bahkan jikalau ada musuh yang membenci kita, kita rangkul menjadi saudara kita. Mengapa demikian? Karena mereka adalah satu esensi di dalam kemanusiaan. Dasar inilah, saudara, yang melandasi dalam suci Matius si miskin dari Alexandria mengatakan bahwa barang siapa yang tidak dapat mengasihi saudaranya, maka orang itu tidak lengkap menjadi manusia. Bahkan Abba Agathon dari Syria pernah mengatakan adalah
pandanglah wajah orang lain seperti wajahmu sendiri. Nah, kalau landasannya adalah memandang orang lain seperti wajah kita sendiri, maka tidak terbesit untuk menjahati, tidak terbesit untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dari moral yang ada di dalam diri kita manusia. Yang ada adalah merangkul, yang ada adalah mengasihi, yang ada saling melengkapi, yang ada adalah saling memperhatikan di dalam hidup ini. Nah, inilah yang mendasari kita dapat memikul salib adalah batin kita terdalam. Makanya dikatakan di sana adalah demikian. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan dua tanggapan. Pertama, menyangkal diri. Yang dua adalah memikul salib, baru mengikut Kristus. Jadi kalau demikian, untuk memikul atau mengikut Kristus ada tahapan-tahapan yang perlu kita lalui, yaitu mengalahkan diri sendiri menuju pada kesucian, menuju pada kesempurnaan, menuju kepada kebajikan. Makanya Sang Sabda menjelma menjadi manusia itu atau inkarnasi mempunyai tiga hal: untuk menunjukkan kasihnya, untuk menunjukkan hikmatnya dan kuasanya kepada manusia. Supaya apa? Manusia itu tidak jatuh terus-menerus di dalam dosa, tetapi hidup terangkat untuk menuju kepada kemuliaan yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Ya? Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Artinya kita tidak perlu berusaha untuk menyelamatkan nyawa, karena nyawa ini akan dijamin selamat kalau kita di dalam hidup ini menyatu tunggal dan masuk di dalam kehidupan Kristus. Karena itu saudara, ditandaskan kumpulkanlah harta di surga, dan karena tidak dapat merusakkannya, dan pencuri tidak bisa mencurinya. Artinya apa? Jika kehidupan kita ini memfokuskan pada Allah, dan Allah di dalam kalbu ini, maka dimanapun kita pergi, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, dan tidak ada rasa khawatir. Karena ketakutan orang percaya ini bukan pada kematian. Ketakutan orang percaya itu adalah terletak kepada kalau berbuat dosa. Karena dengan berbuat dosa, kita menyangkal keberadaan kita sendiri sebagai gambar Allah, dan sekaligus kita ini memutuskan diri dari Allah. Padahal Allah itu hidup, Allah itu terang, dan Allah itu benar. Putusnya kita dari Allah bukan hidup tapi mati, bukan benar tapi salah, bukan terang tetapi gelap. Nah, karena itulah di dalam hidup ini kita selalu berperang, dan kita berada in between antara jahat dan baik. Nah, kita disuruh memilih. Makanya kita punya free will. Kita menggunakan kehendak baik atau kehendak jahat. Kalau kita baik, maka kita ini tidak terikat dengan apa yang ada di jagat ini. Bahkan para bapak gereja pernah menekankan adalah saat kamu hidup di jagat, hendaknya engkau mati, supaya pada waktu kamu mati, engkau hidup. Artinya jangan terikat dengan jagat ini. Karena apa yang ada di jagat ini sifatnya semu dan tidak bisa menjamin kita masuk surga. Karena arti surga ini bukan gedung,
bukan bangunan, tetapi arti surga ini adalah kesatuan atau penyatu tunggalan kita dengan Kristus. Nah, dari sinilah makna dari sakramen yang ada di dalam gereja itu sangat penting. Karena dengan sakramen itu kita masuk di dalam kehidupan Allah. Nah, masuknya kita dalam hidup Allah ini, maka roh itu masuk melalui energi di dalam hidup kita untuk menuntun, untuk membawa atau mencerahi dan berjalan di dalam lautan terang ilahi. Ini adalah merupakan jaminan kita masuk di dalam surga itu. Maka katakan, apa gunanya seorang memperoleh dunia tetapi ia kehilangan nyawa? Ini gak ada gunanya. Ya, makanya jangan dibalik-balik, saudara. Orang itu mencari uang dan uang. Bahkan pelit terhadap gereja. Bahaya itu. Bahaya sekali. Kenapa? Karena dengan pelit terhadap gereja, Anda telah kehilangan dan lepas dari Allah. Karena gereja ini bukan gedung. Gereja itu adalah sosok. Sosok siapa? Sosok Kristus. Makanya di dalam gereja itu, orang pelit itu dosa. Orang tidak peduli itu dosa. Karena apa? Karena telah mengingkari keberadaannya sebagai gambar Allah. Ya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak percaya dan tidak setia dari dosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi para malaikat. Kita harus hati-hati. Ya? Supaya apa? Supaya dengan memfokuskan hidup kita pada Allah dan mengakui Allah itu sebagai sosok atau pondasi yang dapat menyelamatkan, memperbarui dan menjadikan gerbang terdepan di dalam kita mencapai proses, kita harus senantiasa cinta pada gereja. Ya, jangan mengabaikan. Jadi Mojokerto itu antik. Ada ibadah gak mau datang. Apalagi masa prasidikala ini. Ya, gak mau datang. Yang datang dari Surabaya. Apakah Anda itu bergereja hanya hari Minggu saja? Nah, ini masa prasidikala, ini masa Paskah. Datanglah. Karena ini perlu untuk kalbu, saudara. Kalbu kita mencapai apa? Itu teosis. Gunakan kekayaan rahmat yang ada di dalam gereja ini. Ya, pikirkanlah itu. Dan sucikan kalbumu. Supaya kehidupan kita bukan makin lama makin jelek, tetapi makin baik di hadapan Allah. Dan itu adalah bagian daripada menyangkal diri. Sehingga dengan demikian kita bisa memikul salib dan menjadi pengikut Kristus yang benar. Jadikan itu sebagai landasan kita. Supaya kehidupan kita makin hari makin cinta Kristus, bukan makin bobrok dan meninggalkan Kristus. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.